Setelah kita kemarin bicara tentang merutinkan, mendawamkan sebuah wirid dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari, maka pada hari ini membahasnya waliyakun laka ayyuhal murid, hendaklah engkau lakukan wahai orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Apa itu? Hazzun minat tahajjud, satu bagian daripada ibadah tahajud. Harus menggawi tahajud. Orang yang menuju Allah, orang yang menuju kepada Allah harus menggawi gawian tahajud. Sehingga ada sebagian ulama, Al-Imam Hasanul Basri, beliau berkata, aku berjuang merasakan pahitnya sholat tahajud selama 20 tahun. Dan sekarang sudah 20 tahun juga aku merasakan nikmatnya sholat tahajud. Artinya kita bangun malam itu, tahajud itu kita gawi terus walaupun terasa sulit, walaupun terasa capek. Bila kita rasa kada sanggup, gawi terus. Ya paling tidak tahajud tadi 2 rakaat, karena akan merasakan manisnya di dalam melaksanakan ibadah sholat tahajud. Asal kita gawi terus, kita dawamkan terus, kita gawi terus, berusaha terus menerus untuk melaksanakan sholat tahajud. Bayangkan sekelas Imam Hasanul Basri 20 tahun beliau merasakan beratnya melaksanakan sholat tahajud. Nah kita kayak tujuan gawi terus sembahyang tahajud. Latihannya mulai seminggu sekali. Kemudian kalau sudah rutin kawa seminggu sekali, naikakan seminggu 2 kali. Kawa sudah rutin seminggu 2 kali, naikakan jadi seminggu 3 kali. Kawa sudah rutin seminggu 3 kali, naikakan lagi sampai semingguan kawa. Biasanya kalau ibadah itu kita kerjakan sebanyak 40 kali, 41 kali dan rutin kita mengerjakannya, maka amalan itu sudah mulai terbiasa. Mulai terbiasa kita. Mulai kada nyaman bila kada tegawi. Makanya sampai yang tarawih nih. Kita sebulanan dah limbah kena bulan tuntung bulan Ramadan, kada tarawih lagi rasa kasucian kita. Berarti kita sudah mulai mendapatkan nikmatnya melaksanakan sholat tarawih. Nah kayak kita amalan membaca burdah setiap malam Jumat di Kubah pengasuh. Selama 40 Jumat sudah ikam rutin selalu membaca burdah 4. Ada ikam pas kada turun mahati kada ada rasa, ada nengkurang rasa hendak turun mana liwar, tapi waktu memaksa untuk kada turun, keadaan memaksa untuk kada turun, berarti kita sudah merasakan nikmatnya melakukan amalan tersebut. Apalagi nah kayak begini kan mulai kelas 1 sanawiyah dah membaca burda sampai kelas 3 aliyah membaca burda. Pas sudah malam Jumat kada terbaca burdah, amalannya tuh dikubah gitu nah membacanya, kada dikubah abuya membacanya, maka ada yang terasa kurang. 6 tahun dah baca burdah, 6 tahun dah baca burdah, sehari aja sekali kada terbaca, pasti ada perasaan aduh rasa kurang, rasaku kurang. Nah itu makanya amalan tuh kita dawamkan, kita tarusakan. Apalagi kan membaca burdah tuh sudah hafal.
sambil melihati HP tuh kau aja mengiringi orang membaca burda, sambil kadang-kadang memelihati ke buku kau aja baca burda. Nah itu orang sudah hafal, nang itu orang tuh sudah merasakan nikmatnya dalam melakukan amalan. Nah nang kayak itu juga sebenarnya sholat tahajud. Kalau kita dawamkan, kalau kita biasakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud, maka hati itu rasa kada nyaman bila kada melaksanakan sholat tahajud. Ada yang kurang hari itu. Fa innal laila, kan tahajud tadi waktunya malam. Maka fa innal laila waktu khalwatil abdi ma'a maulah. Maka sesungguhnya di waktu malam itu adalah waktu bersunyinya seorang hamba ma'a maulah, bersama Tuhannya. Jadi ketika kita tengah malam itu kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pada guringan, kita bangun sembahyang tahajud, berarti kita orang yang sedang berdialog pada malam itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ringan untuk melakukan ibadah tahajud, berarti tahajud memang ingin kita melakukannya. Sama kayak baca Al-Quran semalam tuh. Kalau hati kita ringan untuk membaca Al-Quran, berarti Al-Quran memang memilih kita untuk membacanya. Kita koler membaca Al-Quran, berarti Al-Quran sedang jauh dengan kita, menjauhi kita. Bukan kita yang menjauhi Al-Quran, Al-Quran yang menjauhi kita. Begitu juga sholat tahajud. Kalau kita kadang mengerjakan sholat tahajud, berarti tahajud sedang marah dengan kita. Tahajud sedang menjauhi kita. Maka bagaimana caranya supaya tahajud mendekati kita lagi? Kita kerjakan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Ya 2 rakaat aja dulu, 2 rakaat bangun, guring pulang. Atau sebelum guring, karena guring jam 12, karena guring jam 1, guring misalnya malam nih, guring jam 12, guring tahajud dulu baru guring. Bisa juga kayak itu dipaling. Yang penting usahakan dalam seminggu itu ada melaksanakan sholat tahajud sekali barang dulu, latihannya lah. Karena terbiasa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai terbiasa. Jadi kada nyaman hati bila meninggalkan ibadah. Sehingga dulu ada dari salafus saleh, dari ulama-ulama kita, dari habaib, Sidin ini senang dengan kitab, apalagi kitab itu kitab baru, kitab hanyar dapat, hanyar nukar atau hanyar dibari, dibaca Sidin dok. Sehingga Sidin ini hanyar kawin, hanyar kawin, limbah kawin lawan bini. Tadi malam pertama Mama Rinanya ini tahu, Mama Rina Sidin ini tahu bahwa anak kemanakan ini ketujuan kitab. Jadi mbah malam pertama anak kemanakan kitab timbainya kan ke atas tilam pengantin, ke atas tilam malam pertama biasanya nih. Isuknya ditakuni lah nang bini, nang kayak apa? Tuntung ke malam tadi sudah. Tuntung kenapa tuntung? Ini tuh kawin nang kitab aja. Semalaman membaca kitab aja bini kada diheraninya lagi. Bini itu kada diheraninya lagi. Kawalah kita nang kayak itu. Nah maka siapa nang kada kawa memahami kitab, maka jangan berpisah dengan mihrab, dengan pesujudan. Waman tafutuhul mihrab fala tafutuhul adab. Kada kawa kita dawam di atas sejadah, di atas pesujudan, maka jangan sampai kada beadab. Itu barang. Jadi pedagang nang beadab. Jadi penjahit nang beadab. Jadi pengusaha nang beadab. Kada kawa kita mengaji berkitab lagi, kada kawa lagi duduk di majelis. Ya ada kena masanya sudah tuha kena, sudah beanakan, sudah bebinian kena. Nah kada kawa lagi kena hadir ke majelis. Maka gawiannya apalagi mengamalkan ilmu aja lagi. Sembahyang barang ada, tapi kawa juga sembahyang sunat-sunat,
maka yang paling penting fala tafutuhul adab. Jangan sampai kehilangan adab. Nah, itu aja.